Sangono Jasto, mahasiswa Institut Teknologi 10 November, Surabaya, NRP 5017251037. Saya berasal dari Departemen Teknik Geofisika. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pemodelan data geofisika tentang regresi linear. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan nilai data yang sudah saya kerjakan minggu lalu secara manual dan sekarang saya akan mengerjakan secara coding atau memakai program. Di sini saya memakai Python. Nah, pertama-tama untuk mengerjakan tugas ini kita perlu memasukkan library library yang dibutuhkan. Jadi pada tugas kali ini dibutuhkan tiga library yaitu NumPy, Pandas, dan juga Matplotlib. Saya akan memasukkan library itu terlebih dahulu. Baik. Setelah memasukkan eh, library yang dibutuhkan, selanjutnya kita harus memasukkan data atau input data yang dibutuhkan. Jadi di sini saya akan eh, menggunakan data yang saya kerjakan minggu lalu secara manual. Jadi di sini ada data nilai X dan juga data nilai Y, teman-teman. Ya, sorry, sorry. X, X, Ini setelah saya masukkan, maka di sini saya akan menulis data data contohnya. Jadi ini ada contoh data yang dimana contoh datanya ini data yang saya kerjakan secara manual minggu lalu. Nah, di sini kita akan menggunakan pandas data frame. Nah, setelah itu kita tinggal shift enter. Nah, di sini ada error. Sepertinya ada kesalahan di sini.
saya kurang memberi koma. Sudah benar. Nah, ini dia. Saya lupa memberi ini. Jadi, ini adalah data yang akan kita pakai untuk nilai yang kita pakai untuk tugas kali ini. Jadi, membuat sebuah regresi linier, ini adalah data yang akan kita pakai. Setelah kita eh, menginput data, maka selanjutnya kita akan membuat scatter data. Jadi, bentar, saya lupa. Kita akan membuat plot datanya. Hmm, Kita contoh plot. Oh ya ya. Jadi kita akan membuat plot data menggunakan scatter. Ini kita plot. Eh, salah. Oh benar sih. Plot kind. Tuh, sebentar. Terus habis itu X X X satu Y sama ini lagi. Ah, nah, kemudian setelah itu untuk menandai plotnya, eh, saya akan masukkan C sama dengan eh, blue. Nah, ini nanti akan menandai nilai data yang ada pada plot.
itu akan berwarna biru. Kita juga bisa menggunakan warna lain selain biru, mungkin red atau green. Nah, saya akan pakai green aja deh, biar berbeda. Setelah itu, marker. Marker adalah penandanya, jadi eh, tadi saya sudah sempat mengoding dan saya menggunakan markernya itu S sama dengan square. Kalau semisal kita coba R, R itu adalah round. Itu tinggal kita buat plotnya. Nah, jadi pertama kita membuat judulnya. Bentar. Nah, nah, setelah itu kita juga tidak lupa memberikan font size pada tulisan. Font size-nya kita beri 14 aja. Setelah itu font weight kita bikin bold supaya terlihat tebal. Bold. Nah, setelah itu kita membuat PLTX label X label. Nah, PLTX label ini kita ambil dari nilai X, nilai X. Nah, jadi semisal kita mau memasukkan eh, sesuatu di sini, maka kita harus sama persis dengan yang kita masukkan pada data. Nah, di sini saya kan tadi memasukkan datanya itu nilai X kan. Nah, ini nilai N-nya besar, X-nya besar. Nah, di sini juga harus N-nya besar atau kapital dan juga X-nya kapital juga. Semisal, nanti kita akan coba. Sementara kita akan membuat font size 12 font, font big. Untuk yang Y itu tinggal kita kopas saja biar cepat. Tapi isinya kurang lebih sama, tinggal mengganti yang ini. Nah, kemudian setelah itu eh tinggal ganti low. Nah, tidak aku baca. Oh, ini tidak aku baca ya. Kita menggunakan S saja kalau gitu. Nah, ini sudah aku baca. Nah, apabila saya memasukkan di sini itu X kecil. Oh, masih keluar ternyata. Ternyata saya salah. Ternyata tidak berpengaruh ya teman-teman. Kalau semisal tuh, mohon maaf ada miskomunikasi. Tapi kok tadi saya tidak bisa ya. Sebelumnya saya sudah mencoba dan tidak bisa. Mungkin salah salah di tempat lainnya. Oke, ini sudah terlihat nilai Y, nilai X, data. Oke, next. Sebentar. Nah, selanjutnya nextnya kita itu akan. Nah, ini tadi saya sebelumnya sudah mencoba terlebih dahulu sebelum membuat video. Dan ternyata
Bisa, langsung bisa sekali coba. Ya, walaupun sambil melihat melihat contoh dari dosen saya yaitu Pak Dharma. Nah, selanjutnya kita akan eh, mencari definisi G, D, dan G. Jadi seperti yang sini, X. Kita menggunakan NumPy karena kita akan merubah inputan data tadi menjadi array. Salah-salah. Mulai X. Data contoh. Ini kita akan mentranspos nilai dari X reset dengan 1,1. Nah, sama seperti ini. Tinggal kita paste saja. Ini nilai, eh, sorry, 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 sorry. Salah ketik. Eh, berarti, nah setelah itu kita langsung print saja. Print f x sama dengan x. Oke. Print f y. Nah, oke, bisa. Nah, di sini itu eh, kita sudah mentranspos nilai X dan nilai Y menggunakan persamaan ini. Menggunakan perintah seperti ini. Ya, walaupun ini terlihat kurang rapi, ini tidak terlihat ya. Kita apa selanjutnya? Nah, setelah kita mentranspos tadi, kita menghitung hasil transpos tadi. Jadi di sini saya akan menulis D. Nah, D itu sama dengan Y ya teman-teman. Maka kita tinggal Y, copy, nanti akan. Nah, di sini N data itu sama dengan jumlah data. Salah. Di kita itu N data pakai length D. Nah, kemudian eh, N parameter atau jumlah parameter. Nah, di sini tuh parameternya ada dua, yaitu intercept dan slope, titik potong dan juga kemiringan. Kemudian untuk G, nah rumus G di sini tuh adalah N data dikali dengan N parameter atau jumlah data dikali jumlah parameter ya teman-teman. Maka kita G tambahkan sampai di sini. Terus, sorry.
and and data ya, and data, sorry, and var. Yes, benar. Kemudian for i in range. Yes, sir. Oh ya, so lupa di sini harus kasih data. Jadi i-nya ini tergantung angka yang ada di data tersebut ya teman-teman, jumlah data tersebut. Langsung saja di sini untuk G G I 0, G 0 itu sama dengan X uh, I. Nah, kemudian sampai sini lagi ini I, koma satu satu. Nah, kemudian kita tinggal print saja. Oke. Ya, ini ada error. Oh iya, sorry, 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 sorry. Di sini saya pakai eh n par ya, harusnya n par. Nah, di sini. Nah, ini udah mati hasilnya. Dan setelah kita menemukan ini, maka kita harus mencari solusinya yaitu M. Yang dimana rumus M itu adalah G transpose kali G inverse G transpose D. Nah, jadi bagaimana kita mencari M tersebut? Jadi kita harus mencari solusinya M tersebut ya, teman. Nah, di sini saya juga sudah mencoba tadi mencari nilai M, dan inilah kurang lebih hasil akhirnya, tapi saya akan mencoba lagi untuk membuat solusi M. Bentar. Versi luas dan S. Saya agak lupa-lupa ya. Oke. Oke. M. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat rumus tentang saya memakai float seperti yang dicontohkan. Sorry, M 0 dan intercept.
saya akan langsung copy paste saja yang ini. Nah, di sini decal ini itu sama dengan g at m, itu sama dengan respon model of parameternya. Kemudian kita akan membuat plot PLT plot. Oke, sudah X, benar kan? X. Oh, nggak usah itu. X, D, D, S, marker, size, 7, font, font, sorry, sorry, sorry. Belum, belum sampai itu. Label. Oh, serve. Serve. Nah, kemudian kita membuat yang kedua yaitu di plot X, D, kok di sini? Decal. Decal. Bimbing. Size 6. Nah, ini adalah label calculated data. Nice. Di situ kita akan seperti yang atas ini tadi, jadi kurang lebih sama, maka kita akan kopas saja, yang dimana kita akan masukkan PLT title, PLT X label, dan juga PLT Y label. Oke, kita masukkan di sini. Nah, tapi kita ganti ininya jadi fitting, sorry, sorry, fitting data, oh ya, data, open, strike, line, inverse. Oke, kalau udah, habis itu kita, saya juga akan menggunakan legend ya, teman. Tapi di sini tuh aslinya sudah bisa di run. Oh, sebentar, ada yang salah. Oh ya Allah, sorry, sorry. Ini pakai T ya. Oke, oke. Nah, ada error lagi. Oh, step lagi juga salah. Nah, di sini situ sudah terbaca tentang eh plot plot garis lurusnya sudah terbaca, tapi saya juga akan menambahkan legend. Nah, jadi gunanya saya, bentar. Nah, saya tidak menggunakan legend, maka di sini tuh akan kosong. Tapi apabila saya menggunakan legend, maka terbaca di sini. Terus dari situ hasil yang
sudah dihitung, sedangkan yang titik-titik merah itu adalah eh, data observasinya. Yang calculated ini adalah hasil perhitungannya. Nah, tidak cukup sampai situ. Saya akan menambahkan keterangan supaya eh, nilai errornya itu juga akan bertambah dan juga sorry, ini akan bertambah dan juga ada nilai Y ini ya. Nah, oke. Jadi saya akan langsung sorry. Saya akan langsung copy paste saja biar mempercepat sedikit waktu. Nah, nah, di sini jadi di sini saya memasukkan rumus yang dimana itu akan menghasilkan ini Y sama dengan 0,5143 X plus 8,14. Kemudian ada nilai errornya juga. Jadi nilai errornya adalah 0,2. Dimana itu hampir sempurna ya teman-teman. Nah ini untuk PLT teksnya di sini. Nah semisal eh, nah ini face color lagi yellow. Ini adalah warna kotak yang ada di sini. Kemudian warna navy itu adalah warna ini, garis pinggiran. Box stylenya round, ini untuk ini. Nah, apabila saya taruh ini juga bottom, apakah akan jadi seperti apa? Nah, akan terjadi error ya teman-teman. Tidak bisa digunakan apabila kita left, maka akan jadi seperti ini. Jadi, kurang lebih seperti itu penjelasan saya tentang tugas pemodelan data geofisika regression linear. Ya, walaupun saya tidak sepenuhnya mengerjakan tanpa melihat contoh yang sudah saya kerjakan dulu sebelumnya saat saya sebelum membuat video ini, tetapi saya eh, masih bisa memahami tentang regresi linear ini, terutama input data dan juga eh, membuat plot data yang sudah dihitung dan juga dengan data observasi tadi. Jadi mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang bisa dimengerti saat saya menjelaskan. Harapan saya semoga kedepannya saya bisa lebih baik dalam mengerjakan tugas.
pemodelan data geofisika ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.